Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selamat Pak. sore semuanya. Kita baru perdana kuliah semester genap dan baru ketemu dengan Anda lewat layar kaca ini, ya. Nah, jadi ketemunya seperti ini, namun pembelajaran tetap jalan. Kalau enggak, kapan Anda tamat umur bertambah, lalu dunia pendidikan akan suram nanti kalau enggak ada pembelajaran. Oke. Nah, lalu langkah awal pembelajaran kita, saya biasa melihatkan RPS. Ya, RPS itu rencana pembelajaran 1 semester. Saya share dulu, mungkin juga sudah saya kirim lewat Anda. Nah, ini RPS-nya. Ya, pembelajaran itu seperti ini. Kalau sekarang kita pengenalan TIK, itu nanti mengenali hardware, software, firmware, dan segala macamnya. Ya. Nah, lalu di minggu kedua kita praktek OS. Nanti kita akan menggunakan praktikum Windows apa saja nanti kita lihat detailnya. Kemudian setelah 3 minggu berturut-turut, Anda akan saya ajarin pengolahan kata. Pengolahan kata itu ada yang menggunakan Microsoft Word dan ada yang menggunakan Microsoft Visio. Nah, kemudian saya juga akan mengasih Anda sekali pertemuan dengan pengolahan presentasi, yaitu menggunakan PowerPoint nantinya. Selanjutnya, pengolahan data nanti tentu via Excel, itu ada sebanyak 5 kali pertemuan. Nah, 5 kali pertemuan berarti Anda lihat aja itu nanti pertemuannya. Kemudian pengolahan database ada sekitar 3 kali pertemuan. Ya. Nah, ini cukup minim, maka Anda harus bisa memahami ini sekali. Nah, praktikumnya tentu Microsoft Access. Nah, semua fasilitas ini sudah terinstall di komputer Anda atau di laptop Anda nantinya. Ya. Jadi kalau tidak ada, silakan dilengkapi. Kemudian versinya bagaimana, Pak? Versi boleh terserah Anda, mau versi tinggi, mau versi rendah, yang penting Anda bisa mempraktekannya. Ya, tidak saya hukum, karena juga tergantung spek komputer yang Anda miliki. Jadi itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, saya nggak punya komputer, Pak. Nah, ini saya susah menjawabnya. Ya, lalu Anda harus berusaha, caranya gimana? Ya, mungkin jalan keluarnya pinjam. Ya, pinjamnya kemana? Jangan tanya pula ke saya. Ya, atau mungkin rental. Ya, saya nggak tahu caranya. Yang penting saya mengharapkan Anda berusaha. Zaman sekarang di pandemi ini, kalau Anda tidak mau berusaha, tentu tidak akan berhasil. Ya, zaman sekarang kita harus berusaha juga. Jangan jadi kendala pandemik, jangan menjadi kendala semuanya. Oke, tolong dipahami. Itu silabus saya mengenai penilaian. Nah, standarnya tentu ada. Ya, urutannya pasti A sampai I. Lalu angkanya itu akan bobotnya jatuh kepada absen ada 5%. Saya tidak nulis di sini ya. Lalu ada tugas sebelum UTS dan tugas setelah UTS, jadi ada 2 tugas. Kemudian ada penilaian praktikum, setiap minggu-minggu ini saya nilai, jadi penilaian praktikum. Jadi tugas tadi ada 20%, tambah praktikum juga 20%, sudah 65%, UTS 15%, UAS 20%. Ujian dengan saya nantinya adalah aplikasi Anda sendiri-sendiri. Jadi ujiannya open, ya, open book atau open apa saja. Jawaban Anda tidak ada yang sama. Jawabannya berdasarkan kasus masing-masing. Itu dia untuk silabus. Nah, saya lanjut. Stop ini RPS. Saya lanjut kepada materi lagi. Jadi materi hari ini saya akan menyajikan dulu topik pertama. Seperti yang sudah saya kirim juga kepada Anda ya, lewat presentasi PowerPoint. Jadi hari ini tidak praktek, belum ada praktek. Nah, prakteknya baru minggu kedua, minggu depan. Oke, judul yang saya buat pendahuluan, tetapi isinya di sini Anda lihat, Computer, the Web, and You. Nah, itu judul saya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini hanya gambar-gambaran saja, tetapi isinya nanti akan Anda pertajam sendiri. Apa itu komputer, apa itu web, apa itu Andanya sebagai apa. Ya. Anda itu nanti bisa sebagai user, bisa sebagai operator. Nah, membuat web saya tidak ajarkan di pelajaran TIK. Ya, kalau di mata kuliah lanjutan nanti, kalau di S1 manajemen,
ada mata kuliah praktikum SIM, itu saya ajarin pembuatan webnya. Ya. Lalu mengenai komputer, Anda harus tambah ilmu luar dan dalam kampus atau luar kampus. Tetapi dalam kampus juga akan minim Anda tahu dengan komputer. Nah, itu yang harus Anda pahami. Berikut slide berikutnya. Nah, Anda harus memahami dasar-dasar dari definisi komputer dulu. Nah, karena orang kadang-kadang bertanya, apa itu komputer? Nah, komputer ya bentuk komputer. Nggak jawaban selepas sasa angok saja. Nah, harusnya Anda harus tahu komputer itu secara konsep atau secara definisi Anda harus paham dulu. Ya, seperti Anda melihat gambar ya. Kalau tidak Anda bisa menjelaskan dulu, baru menjelaskan dengan gambar. Gambar ada sebelah kanan. Komputer adalah sebuah mesin yang melaksanakan 5 dasar operasi. Di situ ditulis 4, tapi sebenarnya adalah 5. Nah, apa yang 5 itu? Nah, pertama ada input, bagaimana kita menginputkan ke komputer dengan melalui keyboard dan segala macamnya, ya. Kemudian proses tentu melalui suatu alat yang namanya alat pemrosesan yang dikenal dengan CPU. CPU itu yang mana? Ini yang CPU, ya. Kalau Anda lihat di situ. Kemudian output hasil proses dari sini ditampilkan ke layar, itu menjadi output. Nah, tampilannya lewat alat output dan nanti disimpan melalui suatu media storage, yaitu melalui ini. Kebetulan ini bukan disket, tetapi ini namanya zip. Ya. Nah, kemudian yang kelima apa? Yaitu komunikasi. Nah, alat komunikasi berupa apa? Kayak Anda punya WiFi kalau di rumah, wireless dan segala macamnya. Modem. Ya, pokoknya banyak alat-alat komunikasi yang lain lagi. Ada yang langkarnya kalau dihubungkan dengan PC, ya. Nah, semua itu Anda harus ketahui yang 5 tadi. Nah, itu menjelaskan dengan apa itu komputer kalau ditanya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Apa yang dikatakan dengan siklus pengolahan informasi? Nah, kalau ini adalah bentuk-bentuk yang digunakan untuk menjabarkan 5 dasar operasi tadi. Ini tolong dipahami. Ini 5 ya. Apa 5-nya? Ada communication satu lagi. Nah, itu. Oke. Itu siklus pengolahan informasi. Berikut. Masih pemahaman komputer, yaitu masih definisi tentang apa itu hardware, apa itu software. Jangan samakan, termasuk nanti brandware. Nah, kalau yang hardware ini Anda lihat alat-alatnya seperti ini. Kalau yang software ini dalam bentuk CD yang dikemas. Ya. Nah, sekarang komputer sistem apa? Jadi, Anda harus paham juga. Sistem komputer itu adalah sebuah kumpulan atau koleksi dari relasi komponen-komponen yang dirancang untuk bisa bekerja secara bersama. Ya. Nah, meliputi apa? Hardware dan software. Nah, yang mengendalikan ini siapa? Yaitu namanya brandware. Jadi yang 2 ini dikendalikan oleh brandware. Siapa brandware itu? Ya Anda sendiri, manusianya. Nah, itu kalau definisi ya. Jadi 2 hal ini yang direlasikan sehingga Anda lakukan dalam pekerjaannya. Nah, sekarang Anda harus memahami lagi, apa itu program? Jadi jangan samakan program dengan software. Kalau software ya software, kalau program ya program. Program itu adalah sebuah listing dari instruksi-instruksi yang memerintahkan komputer bagaimana cara melakukan 5 dasar operasi tadi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, itu pengertian dari program. Jadi kalau Anda lihat sebuah program itu ada instruksi-instruksi. Cuma instruksi itu Anda tidak melihat. Nah, instruksi itu yang dirangkai sehingga komputer bisa mengerjakan sesuatu. Nah, instruksi itu dengan bahasa asing. Tepatnya bahasa Inggris atau bahasa komputer. Oke. Nah, itu definisi. Lanjut. Nah, sekarang software. Software apa? Anda harus mengetahui nanti karena untuk menggunakan komputer atau HP Android itu juga perlu software. Nah, software itu apa? Semua program-program yang memberikan instruksi kepada komputer. Nah, kalau di komputer kategorinya ada kebetulan ini 2 ya, sebenarnya banyak lagi. Tugas Anda nanti ada itu. Anda cari di model itu sudah ada tugas. Tugasnya ada 9 kalau tidak salah. Ya. Nah, ini dikatakan sistem software. Nah, untuk mengendalikan komputer tanpa ada ini tidak bisa jalan, tidak bisa hidup. Ya. Nah, jadi itu harus Anda pahami. Jadi
Ini yang memegang peranan di dalam sebuah komputer, yaitu sistem operasi itu. Nah, kalau HP apa nama sistem operasinya? Ada yang tahu? Android. Android. Nah, jadi tergantung situasi alat-alat yang kita gunakan tadi. Kalau komputer Windows, ya. Ada yang lain? Nah, itu tugas Anda. Pasti ada. Contohnya Linux, ya. Nah, itu tugas Anda nanti mencarinya. Kemudian sebelahnya adalah aplikasi software. Aplikasi software itu yang terdiri dari Microsoft Office. Versinya sudah cukup banyak. Makanya di dalam komputer Anda nanti silakan saja mau Anda pakai yang mana. Ya, saya tidak membatasi. Yang penting bisa jalan dan sesuai dengan komputer Anda yang ada. Kalau saya tentukan speknya nanti, terus dulu beli komputer gitu. Jadi pokoknya Anda bisa belajar dan bisa jalan. Berikut. Nah, ini lagi. Alat-alat input itu apa saja? Nanti Anda akan lihat. Nah, karena pergerakannya tentu melalui keyboard. Jenis keyboard juga cukup banyak. Nanti Anda cari tugas juga lainnya. Nah, sekarang Anda lihat definisi juga nih baru. Data itu apa? Yaitu bahan mentah yang belum terorganisasi. Yang terdiri dari apa? Kata-kata, angka-angka, gambar, dan bunyi. Nah, bagaimana dia supaya menjadi informasi? Tentu diolah dulu. Nah, pengolahannya itu yang dinamakan nanti processing atau proses. Nah, langkah yang 5 tadi dikenal yang pertama dengan alatnya ini, the first operation. Nah, alat input itu apa saja? Nah, jadi ini kalau kita lihat alat input seperti itu, ya alat input itu ya Anda lihat seperti ini, yang bisa digunakan oleh pemakai untuk masukkan data ke komputer dan sehingga nanti komputer mengaksesnya seperti keyboard di sini sekarang. Nah, kita lihat contoh alat input. Nanti di tugas Anda juga ada cari alat input yang lainnya. Nah, kira-kira alat input yang saya sajikan ini apakah Anda tahu semuanya atau belum atau bagaimana? Atau masih ada yang lain enggak? Jawabannya tentu Anda yang harus bisa menjawab. Kalau Anda tanya, tentu saya bisa jawab juga. Nah, keyboard, apakah Anda pernah melihat keyboard yang seperti ini? Kalau enggak, berarti Anda baru sekali ini lihat yang seperti ini. Kalau mouse ini sudah biasa, ya mouse yang lain juga banyak bentuk dan modelnya, mereknya juga. Ya, jangan nanti saya suruh mencari tugas lain lalu merek yang Anda tampilkan. Merek itu sama aja semuanya. Ya. Nah, kemudian ini lagi, ini yang Anda cari yang ininya atau yang ininya nih? Yang kecilnya, Pak. Nah, yang kecilnya. Kalau yang ini boleh juga dicari, tapi dengan catatan sudah siap di depan KUA. Paham? Ya, sudah siap di depan KUA kalau ini. Tapi kalau ini banyak di toko komputer. Kalau ini nggak ada di toko komputer nih. Di KUA. Iya, di KUA. Oke. Nah, kemudian ini kamera digital. Kalau dulu ini sangat-sangat laris sekali, tapi sekarang sudah diabaikan orang ya. Sudah dikalahkan oleh HP yang berbasis digital zaman sekarang kameranya dengan piksel yang tajam. Nah, tetapi kecenderungan fotografer masih mempunyai kamera yang agak maksimal, bukan seperti ini. Ya. Nah, ini semuanya merupakan alat input. Nah, maka nanti tugas Anda ada, silakan dilihat di tugas apa lagi yang harus Anda kerjakan. Oke, itu alat input. Sekarang alat yang kedua, second operation. Nah, second operation yang harus Anda perhatikan, lihat gerakan gambar, data masuk ke. Nah, yang kotak ini bukan CPU namanya. Tolong diingat, ini bukan CPU. Yang CPU yang mana? Aduh, tadi di gambar pertama tadi. Yang kecil gitu. Kalau ini casing namanya, jangan salah sebut. Ya, dosen saja kadang-kala juga ada yang salah sebut. Ini dibilang CPU, padahal ini bukan CPU. Ini casing. Nah, untuk alat yang kedua yaitu bagaimana proses siklus dalam komputer itu. Ada dua, lewat CPU dan lewat RAM. Nah, yang memahalkan harga sebuah komputer dan komputer yang berbeda harga itu, ini tergantung ini. Tergantung CPU. Nah, CPU yang paling tinggi speknya berapa sekarang? Core i berapa? Ya, nanti Anda cari, itu tugas Anda itu. RAM yang berapa? Kalau yang minim tentu harga murah. Kalau yang maksimal tentu harga akan mahal. Nah, inilah yang memahalkan dari sebuah komputer. Ditambah dan didukung oleh merek-merek yang ternama atau yang branded. Oke, kita lihat alat contoh CPU.
Nah, kalau Anda sudah pernah membedah komputer, nanti akan keluarlah isinya seperti ini. Nah, komputer hati-hati ya, komputer itu ada laptop. Kalau laptop bagaimana isinya? Kalau yang komputer PC karena isinya ini tidak berapa beda, ya. Nah, dia pasti punya motherboard. Motherboard itu yang bagaimana ya, lihat seperti ini. Nah, kemudian ada expansion card yang dimana nanti dipasang. Nah, di sini atau di mana, ya. Kemudian memori dipasang di mana? Mana dia tempat slot memori ini. Nah, nanti lihat situ. Ini slot memori ya, expansionnya di mana. Nah, pokoknya lihat semuanya. Nah, ini yang CPU tadi. CPU itu dipasang di sini. CPU dipasang di sini. Nah, kebetulan ada lagi alat-alat lain dalam pemrosesan, maka itu yang Anda cari sebagai tugas. Ini garis besarnya saja. Nah, nanti ada LAN card. Mana LAN card? Dipasangnya di mana? Lihat yang tombol-tombolnya yang cocok. Di bagian kuning-kuning itu Pak, kalau nggak salah Pak. Yang apa? Iya itu Pak, yang dekat pointer Bapak tuh. Ini. Biasanya ya di bagian belakang ya, di bagian belakang. Ya, ini sambungan PGA, no, nanti ini ada yang monitor dan apa lagi satu lagi. Oke, nanti kalau dilihat dengan mata telanjang ini bisa jelas ya. Karena ada tulisannya di situ. Nah, ini alat proses dan masih banyak lagi yang lain. Lanjut. Slide yang berikutnya. Ini alat yang pemroses yang ketiga yaitu output. Nah, output seperti yang Anda lihat gerakan gambar dari casing ini menuju monitor atau LCD monitor. Nah, jadi untuk melakukan ini komputer menunjukkan hasil prosesnya dengan pemahaman berbagai macam cara dan sehingga orang bisa mengerti. Jadi seperti Anda melihat di layar monitor itu maksudnya. Sekarang apakah ini saja alat output? Jawabannya tidak. Kita lihat contoh yang lain. Nah, selain monitor, nah tentu Anda harus paham monitor itu banyak jenisnya sekarang. Ya, apakah Anda pernah dengar dan lihat? Apakah yang sebangsa dilihat orang sekarang ini namanya LED atau LCD atau tabung atau PDT? Nah, ini contoh ya. Lalu printer juga nanti terbagi. Ini bukan mesin fotokopi ya, ini printer. Printer itu ada yang dot matrix, ada yang bubble jet, ada yang laser jet. Nah, ini yang laser jetnya ini. Kalau nanti cari jenis-jenisnya, tugas Anda ada. Termasuk monitor itu terbagi atas berapa. Ini terbagi atas berapa juga. Speaker juga ada yang multimedia. Oke, lalu yang saya pakai sekarang ini juga termasuk alat output. Yang saya pakai ya, ini telinga saya ini. Nah, makanya Anda harus mencari contoh alat lain. Berikut, slide yang berikut. Ya, itu yang keempat, dia ada 5 nanti ya. Yang 5 tadi itu apa? For operation. Nah, bagaimana nanti data disimpan di dalam hard disk atau media eksternal lainnya seperti ini. Nah, jadi komputer akan menyimpan data atau keluaran yang bisa digunakan di kemudian hari. Nah, itu gunanya. Nah, sekarang tentunya alat-alat itu cukup banyak. Yang sering Anda gunakan adalah kalau Anda sering menyebut namanya flash disk, bukan flash disk namanya. Nanti Anda lihat mana namanya itu yang flash disk itu. Kita lihat. Nah, di gambar ini merupakan alat penyimpanan semuanya. Apakah Anda sudah pernah melihat atau membeli atau memakai atau mencoba menggunakan? Sudah Pak. Lihat dulu ya. Nah, ini saya akan menanya nanti. Nah, yang sebangsa ini masih ada nggak ini? Masih Zaman ada sekarang, tapi nggak dipakai lagi Pak. Ya, ini disket kecil nih. Sekarang saya sudah melihat tidak ada lagi. Nah, ini namanya apa? Yang saya bilang tadi flash disk. Ini namanya bukan flash disk. Flash disk itu merek dulu, ada sebuah merek. Jadi namanya ini adalah micro drive. Telah dirubah. Sama tadi Anda biasanya menyebut kotak-kotak itu CPU. Kotak-kotak itu bukan CPU. Itu namanya casing. Sekarang ini tape drive. Anda sudah pernah menggunakan. Nah, ini beda. Ada lagi ini DVD drive. Nah, ini untuk memutar DVD. Nah, sekarang Anda pahami itu. Lalu ini hard disk yang ada di dalam casing terpasang. Atau dalam laptop juga. Ini juga eksternal namanya zip. Nah, ini juga ada ZES. Nah, apakah semua ini sudah pernah Anda temui atau Anda gunakan? Siapa yang membutuhkan ya, tergantung selera Anda masing-masing jadinya. Oke.
Nanti ada tugas Anda, silakan cari media storage lainnya. Di mana cari? Gampang, cari aja di Mbak Google, tinggal Anda menyajikannya. Lanjut, yang kelima apa? Video alat komunikasi, yaitu memindahkan data yang sudah diolah tadi dari komputer dan di antara komputer. Ini di antara komputer, dari komputer ke komputer bahasa awaknya. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Ada yang lewat kabel, ada yang lewat WiFi, ada yang lewat Bluetooth, ya, ada yang lewat jaringan. Nah, jaringan itu juga bermacam-macam nanti. Ada yang jaringan internet, ada yang jaringan LAN, ada yang MAN, ada yang WAN, ya. Nah, itu yang sudah pahami juga. Nah, itu ceritanya. Jadi network itu apa? Dua atau lebih sistem komputer yang dihubungkan. Nah, seperti sekarang saya terhubung dengan banyak komputer Anda, orang nih. Ya, termasuk HP juga. Nah, itu lewat apa? Lewat jaringan. Nah, apa jaringannya? Mungkin ada yang menggunakan provider Telkom, ada yang XL, dan segala macamnya. Nah, kemudian juga dibantu oleh modem kalau Anda menggunakan komputer PC. Ya. Nah, jadi sebangsa itu juga harus Anda pahami. Jadi alat-alat komunikasi lain seperti tadi sudah juga ada saya sebutkan. Kita lihat contoh lain, alatnya apa saja. Nah, ini modem yang terpasang dalam casing nantinya. Nah, termasuk tadi saya juga bicara, ini interface untuk jaringan yang dicolokkan dengan RJ45 di sini. Ya, tentunya tergantung kebutuhan Anda nanti, mana yang bagus, mana yang baik. Ya, tergantung selera dan pemakaian dan alat yang Anda pasang di tempat Anda bekerja atau yang berada di situasi lingkungan Anda. Oke, ini contohnya. Anda cari contoh yang lain ya, cukup banyak. Nanti cari di internet. Slide yang berikut. Nah, sekarang, apakah Anda sudah mengenal jenis-jenis komputer individu seperti ini semuanya? Apakah masih digunakan saat sekarang? Nah, jawabannya itu tergantung Anda. Kalau dulu paling tren sekali PDA, tapi sekarang nggak ada lagi. Ya. Nah, lalu ada PC, image, dan desktop. Ini juga masih ada. Notebook atau laptop, ini sudah banyak perkembangannya. Internet experience, nah ini juga sudah mulai berkurang. Dan ini workstation, ya, yang akan menjadi server kecil nantinya. Nah, itu jenis-jenis alat komputer, dan nanti tugasnya juga Anda harus bisa mencari jenis-jenis komputer lainnya. Banyak ada di internet, silakan cari. Ya, tinggal mendownload saja. Oke, berikut. Nah, kalau Anda bekerja di suatu perusahaan besar, kalau di Padang yang besar, perusahaan apa? Semen Padang, atau kampus yang UNAN dan UNP yang paling besar, atau bank-bank yang juga cukup besar, atau Dharma Andalas juga sudah punya. Nah, server yang mana yang Dharma Andalas yang punya? Ya. Nah, apakah super? Jawabannya enggak. Apakah mainframe? Jawabannya enggak. Apakah mini komputer? Atau yang ini? Nah, jadi tergantung. Ini juga model-model yang sudah lama ya. Kalau kita juga sudah punya server yang pakai rak itu, yang seperti ini, dalam bentuk lemari. Jadi server itu yang menampung layanan kepada portal-portal yang ada serta kegiatan-kegiatan penyimpanan lainnya di dalam sebuah tempat sehingga dia bisa melayani kebutuhan user nantinya. Ya. Nah, nanti Anda cari lagi tipe jenis komputer besar lainnya di internet atau di kantor langsung Anda lihat, silakan saja. Oke, namanya ada server, ada mini komputer, ada mainframe, ada super komputer. Tentunya penempatan pemakaian ini Anda harus tahu di mana kita harus bisa memakai ini. Apakah kita sudah siap memakai ini? Nah, kalau simbah Google dia pakai ini nih servernya. Ya, terus ini dia pakai untuk server aja. Kalau bank atau perusahaan besar ini seperti ini. Ya. Nah, jadi kita harus bisa memantau penggunaan-penggunaan yang seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian Anda harus paham dengan internet, layanan internet. Nah, kalau orang bertanya apa itu www itu? Nanti orang tanya apa itu HTTP. Nanti orang tanya apa itu COM, apa itu AC, apa itu ORG, dan lain-lain. Itu harus Anda ketahui. Saya akan menjelaskan definisi itu, tugas Anda nanti. Lalu email saya kira sudah lazim dan wajib Anda gunakan ya. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi zaman sekarang.
email sangat dibutuhkan untuk mendukung aplikasi apa saja. Ya, seperti Anda pakai aplikasi Grab, Maxim, lalu Gojek, itu butuh email. Berarti email itu sudah kebutuhan rutin bagi Anda semuanya. Ya, masa tukang ojek aja tahu email, kita mahasiswa nggak tahu, kan rugi nanti. Nah, lalu untuk perdagangan zaman sekarang sudah banyak digunakan juga, Bukalapak, Blibli, itu bisa tercover dalam bentuk e-commerce nantinya. Nah, bahkan semua aplikasi sudah menuju ke sana semuanya dalam bentuk perdagangan dan penjualan. Nah, lalu ada lagi nanti, kalau dulu ini instant message. Kalau sekarang lebih lazim orang menggunakan WhatsApp, apalagi Telegram, apalagi Yahoo Messenger, ya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemajuan-kemajuan. Kalau saya dulu waktu belajar pertama, chattingnya pakai ini saja, instant message atau IMSC, itu aplikasinya. Ya. Nah, masalah internet Anda cari dengan luas nantinya, aplikasi dan segala macamnya. Oke, mungkin slide saya sudah habis. Ada pertanyaan enggak? Tadi saya bilang juga paling lama saya setengah jam presentasi. Ternyata juga cukup setengah jam. Stop screen. Nah, yang hadir cuma 11 mahasiswanya. Sisanya, buka kamera Anda semuanya nih. Buka kameranya semuanya. Kalau Anda buka kamera berarti saya anggap absen. Nah, itu dia. Ya, biar saya tahu mana yang mahasiswa saya. Tadi ada 17, sekarang yang 17 itu udah hilang. Dari dia, ya. Nah, tolong diperhatikan mana lagi yang lainnya. Ada pertanyaan? Pak, pertanyaannya tuh yang udah tercantum di Moodle itu kan, Pak? Oh ya, pertanyaan tugas ya. Iya, Pak. Tugas ya yang di situ. Nah, makanya kalau sudah siap melihat itu ya Anda tahu. Iya, Pak. Ini dari tadi emang nyari-nyari, Pak. Ya. Udah mulai duluan. Ya, jawaban yang saya jelaskan tadi itu tidak boleh Anda ambil lagi karena saya minta contoh semuanya. Iya, Pak. Nah, itu dia. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Seperti itulah ujian saya. Jadi tidak boleh lagi meng-capture punya saya. Nanti jawabannya dalam bahasa Indonesia dan jangan hasil download Anda kasih ke saya ya. Anda ambil boleh, tapi Anda narasikan kembali. Narasinya dalam narasi bentuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, walaupun belum saya ajarkan Microsoft Word. Dalam satu spasi saja. Gambarnya jangan terlalu besar, kalau bisa Anda capture dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Ada pertanyaan lain? Terus kemudian ini, Pak, apa yang mini komputer kecil itu, Pak? Ya, Anda cari aja nanti jenis yang lainnya di Google. Ya, berapa yang ketemu, berarti itu yang Anda ketemu Anda jelasin ini kegunaannya apa, namanya apa. Oke, Pak. Nah, silakan. Ini Wahyu ini kemana nih? Tidur, nggak ada orangnya. Wahyu mana? Wahyu, tinggal nama aja lagi. Ini sudah pernah ketemu nggak sesama teman di kampus dulu? Belum? Belum, Pak. Belum deh, lah. Ini mandiri semua atau campuran dengan reguler? Campuran kayaknya, Pak. Kalau yang mandirinya berapa orang semua? Saya mandiri, Pak. Saya Francisca mandiri, Raihanul Hakim mandiri, Pak. Angkat tangan yang mandiri berapa orang? Siap, angkat tangannya. 1, 2 cuman. Sama Wahyu apalah itu juga, Pak. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Saya tidak berlama-lama, nanti paket Anda banyak habis, tinggal mencari tugasnya lagi. Tugasnya kerjakan sekarang, nanti kirim via WA itu. Itu yang belajar 2 jam itu seperti itu. Jadi tatap muka dengan saya paling lama segitu. Nanti cerita saya itu saya linkkan dengan YouTube. Nanti link YouTube akan saya kirim. Anda bisa mendengar cerita saya kembali. Nanti tolong di-share, like, subscribe, and comment. Nah, blog pembelajaran. Ya, tolong dipahami ya.
Oke, Pak. Ada pertanyaan enggak? Kita main sigap aja karena paket data Anda jalan juga, apalagi yang jauh-jauh itu seperti siapa tadi Prasetyo di Pasaman. Ya Prasetyo, si Peggy ya. Terbaru Pak. Peggy Pasar Baru. Jadi yang Pasaman Pak. Nah, Peggy Pasaman. Nah. Ya pakai ini lama-lama kuotanya agak besar, makanya saya nggak mau lama-lama. Yang jelas pencapaian pelajaran sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan lain? Kalau praktek juga seperti itu nanti, setengah jam paling lama saya mempraktekkan demonya. Pak, Ya. izin tanya, Pak. Ini kan ada soalnya yang jenis-jenis ini, Pak. Kita bikinnya satu atau semuanya, Pak? Satu aja, Pak. Semuanya. 9 pertanyaan kalau nggak salah ya? Iya, ada 9 pertanyaan, Pak. Ya, Kan 9 ada, itu sedikit, teman-teman. kan ada yang cari dan jelaskan jenis komputer kecil. Kan sedikit itu. Satu, salah satunya aja atau apa, Pak? Misalnya komputer kecil kan banyak nih, Pak. Ya, dan Anda sebagai mahasiswa, bagaimana menjawab yang baik? Saya tidak membatasi. Kalau satu itu minim dia. Iya, Pak. Nah, itu Anda kan tinggal menjelaskannya, tinggal mengambil di internet, lalu Anda resume kan? Iya, Pak. Kalau pekerjaan yang gampang, bukan memikirkan lagi, mengulas cerita aja lagi. Oke, ada yang lain? Nggak ada, Pak. Cukup? Ini yang bertanya cuma si Rapat aja dari tadi, yang lain nggak ada, nggak aktif. Yang lain sudah paham ya? Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, saya akan close ini, akan merekam hasil yang tadi. Kalau enggak bisa, saya merekam. Cukup ya, absen di Moodle tolong diisi, kemudian absen Bitly untuk backup tolong diisi, karena Moodle bisa suatu saat down nanti. Jadi tidak bisa ngisi absen kan. Oke, untuk sesi pertemuan pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti di sesi pertemuan kedua minggu depan, itu sudah menggunakan komputer. Ya, sudah ada berhadapan dengan komputer Anda. Oke, sampai ketemu. Saya stop ya. Pak, Ya. deadline tik kapan, Pak? Kapan ya? Deadline tugasnya kapan, Kalau Pak? yang ini kan sampai jam 6 nanti. Sampai jam 6, Pak, ya. Kirim di WA group. Oke, Pak. Ya. Buat nomor Oke. BP dan nama Anda filenya. Oke, Pak. Nah, kalau besar, Anda WinRAR. Oke, Pak. Filenya satu paragraf, jarak pengetikan 1 spasi. Oke, Baik, Pak. siap. Ada lagi ya? Ya, Oke. Pak. Saya stop, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.